Shalom, selamat malam buat anak-anak kami yang kelas 9. Apa kabar? Berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat. Bapak berharap kalian sudah baca tadi buku materi kita. Bagaimana ketika membacanya tadi? Tapi setelah Bapak membacanya, ternyata ini suatu tema yang sangat menarik, perikop yang sangat menarik, bahwa ternyata gereja sebagai umat Allah yang baru. Selama ini kan kita tahu bahwa gereja itu hanyalah sebatas gedung gitu ya. Tapi ternyata di dalam perikop kita hari ini kita punya paradigma yang baru, bahwa gereja itu bukan gedungnya, tapi adalah orangnya, kita gitu ya. Itu tadi sudah di dalam Kidung Jemaat 257 itu dijelaskan ya, bahwa kita lah gereja. Nah, coba kita perhatikan dari awal kata gereja itu, bahwa gereja itu terjadi ketika 40 hari setelah Yesus naik ke surga. Murid-murid berkumpul di Yerusalem berdoa. Itulah disebut dengan gereja. Mereka membentuk suatu komunitas. Nah, sekarang kita perhatikan dari kata dasar dari gereja itu. Ternyata gereja itu diambil dari bahasa Portugis pada waktu itu ya, yaitu igreja, dan juga mendukung bahasa Spanyol yaitu iglesia, sehingga disimpulkan oleh bahasa Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru yaitu adalah ekklesia. Ekklesia itu dari dua kata dasar, yaitu ya udah dibaca tadi, ex itu keluar, ekklesia memanggil, jadi dipanggil keluar orang-orang yang merasa dirinya berdosa, dipanggil keluar dari keberdosaannya, dari mungkin dari sanak saudaranya, dari keluarganya, lingkungannya. Mereka dipanggil keluar untuk meninggalkan keberdosaan mereka, dibawa ke dalam, Alkitab katakan, di dalam terang Tuhan yang ajaib. Jadi itu tugas gereja, dan nanti yang menjadi tugas kita sebenarnya, membawa orang-orang keluar dari kegelapan diri mereka, keberdosaan, dipanggil keluar untuk dibawa ke dalam sebuah komunitas baru, yaitu gereja, yaitu orang-orang yang mencari atau yang sedang beribadah kepada Tuhan. Tentu banyak hal yang menjadi masalah, pasti kalian juga tadi sudah baca, ada beberapa pergumulan gereja gitu ya. Gereja yang saat ini, yang pertama gereja yang terbuka. Harusnya gereja yang terbuka untuk semua, tapi memang hari ini kita melihat banyak gereja yang menjadi tertutup, eksklusivisme namanya, yaitu kesukuan gitu ya. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam gereja itu, komunitas itu adalah harus yang satu suku. Nah, itu sebenarnya pergumulan juga. Tentu yang kedua juga pemahaman tentang ajaran yang benar gitu ya. Ajaran yang benar itu harus dasarnya adalah firman Tuhan, Alkitab. Jadi bukan doktrin. Doktrin itu bisa hanya untuk berguna untuk saat ini, tapi kalau Alkitab itu selalu menjawab kebutuhan gitu ya. Itu menjadi masalah juga. Ada beberapa orang yang mengatakan, oh pengajaran kami yang lebih benar, itu salah. Itu nggak boleh terlalu fokus kepada pengajaran, tapi harus fokus kepada firman Tuhan, karena Alkitab katakan kebenaran itulah yang memerdekakan. Yang ketiga, bahwa pemahaman saat yang menjadi pergumulan juga saat ini adalah gereja gagal menjadi teladan gitu ya. Gagal menjadi teladan. Bahkan ada satu contoh tokoh yang sangat besar, Mahatma Gandhi gitu, orang India pada waktu itu. Dia sebagai orang kulit hitam, ketika masuk ke dalam gereja kulit putih dia ditolak, sehingga dia sangat kecewa. Bahkan dia membuat sebuah statement, dikatakan I like your Christ gitu ya, I don't like your Christian. Artinya aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka akan orang Kristenmu gitu ya. Karena kekecewaan yang sangat berat, padahal dia sebenarnya pengen mengenal Kristus itu. Karena memang dia sering membaca Alkitab, khususnya kitab Matius gitu ya, Injil Matius, khotbah di bukit, dia baca itu tentang berbahagia. Betapa luar biasanya Yesus yang dia baca di situ, tapi ternyata
gereja menolaknya, bahkan sampai akhir hidupnya pun dia tidak menjadi orang percaya. Dia sangat kecewa gitu ya. Nah, ini kurang menjadi teladan. Nah, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengaplikasikan ini, kita harus semakin menjadi teladan dari perkataan kita. Karena kita gereja, perkataan, perbuatan, sikap kita gitu ya, harus berbeda dengan orang-orang yang bukan Kristen atau pengikut Kristus. Bapak di sini bukan berbicara tentang denominasi gereja, bukan, tapi berbicara tentang pribadi Kristus yang harus kita teladani gitu ya. Karena guru yang agung itu adalah Kristus. Nah, itu yang menjadi salah satu contoh, dan juga banyak contoh-contoh yang lainnya. Tentu pergumulan gereja juga yang keempat itu hidup saling berbagi. Ini sudah berkurang di dalam gereja. Padahal kita harusnya orang-orang yang gereja harusnya yang sebenarnya paling terbuka seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana tadi pemahaman-pemahaman yang baru tadi? Namun yang jauh lebih penting yang Bapak perlu tekankan di sini, bahwa kita harus menjadi gerejanya Tuhan. Kita harus estafetnya Tuhan gitu ya. Kita menjadi penyambung. Orang akan berkata, siapa sih Tuhannya di itu? Kok dia sebaik itu? Nah, harusnya itu menjadi target kita. Karena kita gerejanya Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harusnya semakin menjadi teladan. Saya pikir itu penjelasan Bapak dalam materi kita ini. Bapak menunggu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih, dan kita selalu berdoa agar Tuhan memberikan pemahaman-pemahaman yang baru bagi kita. Tuhan memberkati.